Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Margaret Nanlohi dalam ayat Alkitab hari ini, Rabu 14 Januari 2026. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk segala berkat-Mu saat ini yang boleh kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah setiap hati kami melimpah dengan rasa syukur dan senantiasa rindu mendengarkan firman-Mu yang sebentar lagi hendak hamba sampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berita yang terus membawa kami pada jalan yang benar, pada kehidupan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab hari ini di dalam Amsal pasal 3 ayat 13-14 yang berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas." Bapak Ibu Saudara, baru saja muncul di berita di media sosial yang saya baca, berita tentang pernikahan salah satu cucu mantan orang nomor 1 di Indonesia. Banyak netizen yang berkomentar di media tersebut bahwa mempelai wanita pastinya sangat berbahagia mendapatkan suami dari lingkungan keluarga orang terpandang. Itulah pandangan dunia, bahwa yang berbahagia adalah orang yang memiliki harta, jabatan, kemewahan, kesuksesan, dan semacamnya. Namun Alkitab tentu berpandangan yang berbeda. Ayat firman Tuhan hari ini berkata, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas." Jelas bahwa sumber kebahagiaan bukan emas atau perak atau harta dunia atau pangkat, jabatan, dan semacamnya. Tetapi orang dapat berbahagia jika memiliki hikmat, kepandaian. Dan bila kita membaca Amsal 1 ayat 7 yang berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan," dan juga ucapan Yesus sendiri dalam Lukas 11 ayat 28 bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, maka jelas bahwa sumber kebahagiaan sejati hanya pada Tuhan, bukan pada dunia ini. Ingin menjadi orang yang berbahagia, miliki hikmat Tuhan, kepandaian, hidup dalam takut akan Tuhan, mendengar dan memelihara firman Tuhan. Apa itu hikmat atau kepandaian yang dimaksudkan di dalam Amsal ini? Hikmat atau kepandaian adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Karena itu hikmat juga adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Bahkan hikmat juga adalah kemampuan untuk berkata-kata atau mengucapkan perkataan yang benar, yang bijak di tempat yang tepat. Itulah hikmat atau kepandaian. Semuanya ini dimulai dengan sikap hidup takut akan Tuhan, mendengar dan memelihara firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang mendengar memelihara firman Tuhan, akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia tidak akan berbicara sesuka hatinya, dan dia dapat mengambil keputusan yang tepat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, miliki hikmat Tuhan supaya kita berbahagia. Jangan mencari kebahagiaan yang semu yang ditawarkan oleh dunia, tetapi carilah kebahagiaan yang kekal, dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Sumber Hikmat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, yaitu kepandaian,
kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Tolong kami untuk selalu mengambil keputusan yang tepat, karena kami memiliki hikmat Tuhan. Tolong kami untuk dapat selalu berbicara dengan baik dan benar, tidak berbicara sesuka hati kami, karena itu jugalah yang menandakan bahwa kami memiliki hikmat Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak mencari kebahagiaan dari dunia ini, tetapi kami mencari kebahagiaan yang hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang menuntun kami sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan baik yang kami lakukan. Berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.